Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 9B. Yuk kenalan sama kita. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya kalian tahu gak apa itu hak dan kewajiban? Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Sedangkan hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Setelah ini, kita akan memberikan beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kewajiban kita ketika di kelas adalah melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan hak yang akan kita dapatkan adalah mendapat kelas yang bersih dan nyaman saat digunakan untuk belajar. Lalu, kita juga berkewajiban untuk menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas, seperti meja, kursi, AC, proyektor, dan lain-lain. Lalu, hak yang akan kita dapatkan adalah dapat menggunakan fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah, kalau mau masuk ke dalam perpustakaan, jangan lupa lepas sepatunya ya, dan letakkan sepatu di rak yang sudah disediakan. Nah, ketika di dalam perpustakaan, kita berkewajiban untuk tidak berisik saat ada di dalam perpustakaan, karena kita dapat mengganggu orang lain yang sedang fokus membaca buku di perpustakaan. Dan hak yang kita dapatkan adalah kita bisa membaca buku dengan tenang tanpa ada yang mengganggu. Nah, mulai sekarang kalau kalian ada di perpustakaan, jangan berisik ya, karena nanti bisa mengganggu orang lain. Betul tuh, betul. Kalau mau meminjam buku di perpustakaan, kita wajib mengisi data-data seperti nama lengkap kamu, judul buku yang dipinjam, dan bukti tanda tangan peminjaman buku. Karena sudah meminjam buku, kita berkewajiban untuk mengembalikan buku tepat waktu agar tidak terkena denda. Kita juga wajib untuk tidak merusak buku, mencoret-coret buku, dan merobek buku yang sudah dipinjam. Dan hak yang kita dapatkan adalah kita bisa meminjam buku di perpustakaan kapanpun itu, dan dapat membaca buku tanpa ada halaman buku yang robek atau dicoret-coret. Kalau kalian mau mengembalikan buku, taruh buku di tempatnya ya. Jangan lupa mengisi tanda tangan sebagai bukti pengembalian buku. Hal yang tadi merupakan contoh yang salah karena membuang sampah sembarangan. Sedangkan kewajiban kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan hak yang kita dapatkan adalah kita bisa memiliki lapangan yang bersih dari sampah dan nyaman saat digunakan. Kita tidak boleh duduk di tempat ring basket ya, karena roda ring basket bisa kempes dan itu merusak fasilitas yang ada di lapangan. Jadi, kita berkewajiban untuk menjaga fasilitas yang ada di lapangan. Dan hak yang akan kita dapatkan adalah bisa menggunakan lapangan sekolah dengan nyaman dan hak berolahraga, bermain dan berbicara dengan aman. Setelah makan minum di kantin, kita berkewajiban untuk mengembalikan alat makan dan minum yang sudah dipakai. Dan hak yang bisa didapatkan adalah kita bisa memakai alat makan dan minum yang tersedia di kantin. Dan juga kita wajib membayar makanan ataupun minuman yang dibeli di kantin. Jangan sampai kalian mencuri ya. Dan hal yang kita dapatkan adalah kita bisa mendapatkan makanan ataupun minuman yang kita beli.
misalkan kita selesai memakai toilet sekolah, kita berkewajiban untuk menyiram toilet dan menggunakan air secukupnya. Jangan lupa juga untuk mematikan keran airnya ya. Dan hak yang bisa didapat adalah kita bisa memakai toilet dan air yang bersih. Kita juga tidak boleh mencoret-coret dinding kamar mandi. Dan kalau kita sudah selesai cuci tangan, jangan lupa kita wajib untuk mematikan keran air dan menggunakan air seperlunya. Di tempat wudhu kita memiliki hak untuk menggunakan air dengan cukup, menggunakan tempat yang bersih, nyaman, dan tenang saat wudhu. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan tempat wudhu, menggunakan air dengan hemat, tidak merusak atau mengotori fasilitas, serta jangan lupa untuk mematikan keran airnya ya. Kalau di tempat wudhu perempuan ada pintu masuk dan pintu keluar, maka kita wajib untuk melaksanakan peraturan yang ada ya. Jangan masuk dari pintu keluar dan keluar dari pintu masuk. Hak yang kita dapat adalah area tempat wudhu menjadi lebih tertib, teratur, tanpa berpujalan untuk masuk dan untuk keluar. Dan kita bisa menjadi lebih nyaman saat berwudhu. Kalau mau ke masjid, kita wajib memakai sepatu ya teman-teman, dan melepas sepatu saat sudah di area masjid. Jangan menaruh sepatu sembarangan ya, tata sepatu sesuai tempatnya ya, supaya lebih rapi. Nah, di area kelas 8 disediakan rak sepatu. Maka kita berkewajiban untuk menaruh sepatu di rak tersebut ya, agar tidak berantakan dan menjadi lebih rapi. Dan hak yang didapatkan adalah kita menjadi lebih mudah saat mencari sepatu setelah selesai sholat. Saat berada di dalam masjid, kita berkewajiban untuk tidak berisik saat ada di masjid karena bisa mengganggu orang yang sedang beribadah, dan juga kita harus mendengarkan saat ada khutbah Jumat atau kultum di masjid. Dan hak yang bisa didapatkan adalah kita bisa sholat dengan khusyuk dan tenang tanpa ada yang mengganggu. Dan hak kita setelah mendengarkan kultum atau khutbah Jumat di masjid, kita bisa mendapatkan ilmu dari kultum atau khutbah Jumat tersebut. Kalau kewajiban kita di tempat parkir, yaitu memarkirkan kendaraan sesuai pada tempatnya ya, jangan seperti yang ada di video. Jadi itulah beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di sekolah.